Bagaimana mengartikan atau memahami pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe di pemilu mendatang? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Johannes Joko, PLT Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Senior, Bang Taslim, Mas Umam, Selamat Mbak Rizka. malam. Saya ke Mas Joko dulu. Jadi sebenarnya bagaimana mengartikan konteks cawe-cawe presiden di pemilu untuk kepentingan bangsa dan negara dan memastikan bahwa pemilu ini tetap netral? Iya Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita mengenai cawe-cawe ini kan tuduhan ini, framing ini itu kan muncul setelah pertemuan Bapak Presiden dengan para pimpinan partai beberapa waktu yang lalu begitu Mbak. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Presiden pada pertemuan pimpinan partai itu hari ini terjawab, dan itu sebenarnya juga sudah disampaikan Bapak Presiden secara terbuka materi pertemuan itu, bahkan dalam musra ketika bertemu dengan relawannya juga ketemu dengan para pimpinan redaksi, sebenarnya sama Mbak yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden tegas dan jawaban hari ini adalah menjawab dari tuduhan itu, tuduhan cawe-cawe itu. Karena sebenarnya yang dimaksud Bapak Presiden cawe-cawe itu, Bapak Presiden nggak akan cawe-cawe terkait dengan politik elektoral, tetapi cawe-cawe terkait dengan politik kebangsaan begitu. Konkretnya seperti apa, Mas Joko? Iya, yang konkret pertama adalah Bapak Presiden ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 nantinya itu berjalan jujur, adil, dan demokratis begitu. Dan yang kedua adalah Bapak Presiden ingin memastikan bahwa kondisi yang dialami oleh bangsa ini, baik tantangan, kondisi saat ini, dan situasi-situasi geopolitik internasional yang terus memanas, itu tidak membuat bangsa Indonesia, karena adanya transisi kepemimpinan nasional melalui Pilpres 2024, akan berjalan mundur begitu Mbak. Ini perlu dipastikan begitu Mbak, dan ini menjadi satu tekanan utama Bapak Presiden kepada publik, karena selama ini tuduhan framing sempit itu seolah-olah itu menuduh Bapak Presiden itu akan cawe-cawe pada politik elektoralnya. Sekali lagi, bukan politik elektoral Mbak, tetapi yang ingin dipastikan oleh Bapak Presiden adalah siapapun nanti yang memimpin pasca beliau itu memahami benar tantangan yang dialami oleh bangsa Indonesia, mengerti benar bagaimana situasi bangsa Indonesia, dan bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai hari ini dalam kepemimpinan Bapak Presiden itu bisa dilanjutkan. Karena bagaimanapun juga kepemimpinan Bapak Presiden itu, kalau kita masih percaya dengan lembaga survei yang kredibel dan independen, Kompas menyatakan 70,1% dan LSI itu 82% masyarakat puas terhadap kepemimpinan ini. Momentum ini yang harus dijaga oleh kepemimpinan nasional berikutnya, agar bangsa ini bisa keluar dari berbagai tantangan-tantangan geopolitik global dan tantangan-tantangan lokal. Begitu Mbak. Yang ditegaskan Mas Joko tadi tidak terkait politik elektoral, bukan soal politik elektoral, tapi menjaga pemilu ini berjalan demokratis, jujur, adil, dan memastikan estafet kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan juga meneruskan program Pak Jokowi di pemerintahan ini. Pak Hermawi Taslim, apa Anda setuju soal ini atau khawatir justru? Ya, jadi pertama-tama pemilu itu sendiri adalah urusan elektoral. Jadi kalau dikatakan ikut cawe-cawe dalam pemilu lalu nggak mengurus elektoral, itu juga menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Ini kan menjadi sangat subjektif. Tadi Joko mengatakan Pak Jokowi ingin pembangunannya diteruskan. Mandat Pak Jokowi itu kan sampai 2024. Ya, 2024. Tugas pemerintah menurut undang-undang adalah menyelenggarakan pemilu yang transparan, jujur, adil, berwibawa, bermartabat, supaya hasilnya legitimate. Tadi Pak Pram mengatakan, Yuriko mengatakan yang dimaksud dengan cawe-cawe itu adalah supaya pemilu diawasi segala macam. Itu sudah ada lembaganya, sudah ada KPU, sudah ada Bawaslu. Jadi kalau kita khawatir dengan pernyataan itu, ini bukan soal curiga, ini bukan soal framing. Kalau kita khawatir, itu sangat beralasan. Karena apa yang jadi kekhawatiran utama? Kekhawatiran seorang presiden, cawe-cawe seorang presiden itu bisa diterjemahkan lain di bawah. Dalam masyarakat kita yang paternalistik, ya, itu turunannya di bawah itu bisa berbeda-beda.
Sekarang ini apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan oleh generasi muda, oleh anak-anak muda, milenial kepada presiden seperti Jokowi yang akan mengakhiri kepemimpinannya? Yang pertama adalah satu keteladanan, satu sikap kenegarawanan yang fair. Salah satu ciri sikap kenegarawanan yang fair itu adalah tegas dalam netralitas. Kita baca, saya tidak mau menggunakan istilah cawe-cawe. Kita menggunakan istilah, saya tidak paham itu kalimat. Kita menggunakan istilah ikut campur saja karena saya tidak berasal dari kultur itu. Tetapi poin saya adalah yang paling diperlukan sekarang adalah keteladanan. Silakan soft landing, tinggalkan legacy. Apakah nanti yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi ini dihormati dan disayangi oleh generasi muda? Biar generasi muda yang menilai. Kemudian kalau cawe-cawe dengan alasan ingin pemilu berhasil dan seterusnya, kita tanya rakyat. Pemilik kedaulatan ini rakyat. Pemilu itu bukan urusan personal, urusan rakyat. Jadi sekali lagi, kita khawatir, terus terang kita khawatir, dan kekhawatiran kita itu beralasan. Silakan kita berdebat. Oke, Mas Joko melihat kekhawatiran Nasdem yang saat ini masih partai di lingkaran pemerintah meskipun beda sikap di 2024 beralasan? Ya justru kekhawatiran Bang Taslim itu dijawab oleh Bapak Presiden dengan 3 kali pertemuan dengan pimpinan partai politik, kemudian di Musra juga Presiden menyampaikan secara terbuka dan dipertegas lagi dengan pertemuan para pimpinan Dewan Redaksi bahwa beliau paham benar bahwa terkait dengan intervensi, kalau Pak Taslim tadi tidak mau menggunakan kata bukan intervensi, saya mengatakan ikut campur itu berpotensi untuk intervensi. Justru itu Bang, itulah yang dijawab dengan tegas oleh Bapak Presiden bahwa beliau tidak masuk dalam politik partisannya, politik elektoralnya, tetapi memastikan bahwa pemilu 2024 itu berjalan jujur dan adil, bahwa pemilu 2024 itu harus demokratis. TNI, kalau berjalan jujur dan adil itu lembaga-lembaga kepemiluan sudah ada. Presiden silakan memperkuat lembaga kepemiluan, perkuat DKPP, perkuat KPU, perkuat Bawaslu, itu jauh lebih baik daripada cawe-cawe, daripada beliau muncul sendiri. Itulah yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, dan itu juga yang akan sekarang ini dipertegas oleh beliau, karena bukan hanya sekedar masalah pemilu. Berbeda. Memperkuat lembaga yang ada, yang diatur oleh undang-undang itu jauh lebih penting. Lompatan itulah yang harus dilakukan bangsa ini, karena kalau tidak, kita tidak akan dapat lagi momentum saat ini, begitu Pak. Oke, baik, saya ke Pak Umam. Bagaimana Anda melihatnya sebagai pengamat? Apakah kekhawatiran dari Bung Taslim dan kawan-kawan beralasan, dan apakah tadi penjelasan dari Mas Joko juga dan apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi sudah clear begitu, tidak multitafsir soal cawe-cawe ini? Ya, memang perdebatan antara senior dan junior itu selalu menarik untuk disimak. Tetapi dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Presiden cenderung bermain kata, dan kata itu memunculkan tafsir atas semantik yang sangat berbeda. Apa itu? Dan ini kemudian mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam pemilihan kata yang dilakukan oleh Pak Presiden. Pada tanggal 4 Mei, sekitar 4 atau 5 Mei, Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau tidak akan cawe-cawe. Dan kemarin tanggal 29 Mei, beliau mengatakan akan cawe-cawe. Betul, memang ada catatan, ada footnote besar di sana. Ada konteks penjelasannya begitu. Ada konteks bahwa penjelasannya tidak akan masuk dalam konteks politik praktis dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kemudian istilah cawe-cawe, ikut campur dari tangan Presiden ini kemudian digunakan untuk menjadi alat pembenaran di dalam konteks melegitimasi manuver politik dari pribadi maupun pihak-pihak di lingkaran kekuasaan istana untuk masuk lebih jauh di dalam konteks politik praktis. Karena bagaimanapun juga impact atau pengaruh kebijakan dan juga manuver politik dari Presiden tentu akan memiliki imbas terhadap konteks politik praktis. Bisa kita cermati satu persatu bagaimana seorang ketua umum Partai Golkar yang juga Menko di dalam kabinet mengatakan bahwa dalam menentukan capres-cawapres, Golkar akan mengikuti arahan dan petunjuk dari Presiden. Ketua umum PAN yang saat ini menjadi Menteri Perdagangan mengatakan bahwa Presiden adalah panglima tertinggi di dalam penentuan koalisi. Dan belum lekang dari memori kita bagaimana Pak Jokowi menyampaikan secara lugas di hadapan jaringan relawan, mengatakan bahwa beliau akan membisiki para ketua
ketua umum untuk menentukan siapa cawapres yang akan didukung di 2024 mendatang. Artinya apa? Memang tidak mudah untuk memilah atau memisahkan antara klaim kepentingan negara dengan klaim kepentingan pribadi. Ada pencampur adukan di sana. Nah, disinilah kemudian, karena bagaimanapun juga presiden adalah simbol negara, maka dia sebaiknya memposisikan diri untuk menjaga netralitas dan independensi negara. Membuka ruang tafsir, maka kemudian akan memantik perdebatan. Dan itu saya kira tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga kompetisi yang akan semakin memanas di 2024 mendatang. Mas Joko, bagaimana atas catatan Mas Umam tadi? Ya, terkait catatan-catatan itu, Mbak, makanya berkali-kali Bapak Presiden itu menegaskan, Mbak, bahwa sikap beliau paham benar terhadap konstitusi dan undang-undang ini. Beliau paham benar sebagai posisinya sebagai kepala negara, bahwa semuanya ini harus dijaga begitu, Mbak. Tetapi dalam konteks beliau pemerintahan beliau hari ini ada hal-hal tertentu yang beliau harus komunikasikan kepada berbagai pihak, kepada masyarakat. Dan itu juga harus kita maknai sebagai sebuah pendidikan politik bahwa pemerintahan hari ini itu dengan segala kekurangannya, tetapi masyarakat mengakui kepuasannya ada 70% dan 82%, ini harus dijaga. Dan pola-pola komunikasi inilah yang terus dilakukan oleh Bapak Presiden kepada berbagai pihak untuk pihak-pihak tersebut memahami gitu bagaimana tantangan-tantangan bangsa ini ke depannya dan bagaimana tantangan-tantangan itu harus dijawab oleh pemimpin berikutnya dengan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden. Itu bedanya dengan koalisi yang diusung oleh Bang Taslim, karena koalisi Bang Taslim itu dengan jelas itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden hari ini itu harus ada perubahan. Itu bedanya di situ begitu, Mbak. Oke, Bung Taslim. Ya, jadi yang pertama kalau bicara tentang koalisi, ya kan, memang manusia ini kan penuh dengan perubahan. Kami mengatakan berkali-kali dan Pak Anies juga sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari semangat koalisi ini adalah melanjutkan hal-hal yang baik dan melakukan perubahan terhadap hal-hal yang menurut kita tidak baik. Yang paling harus diperhatikan adalah pernyataan presiden itu, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima tertinggi ABRI, diungkapkan di istana. Dan sekarang pernyataan itu sudah jelas, di forum ini pun sudah menimbulkan multitafsir. Bagaimana mungkin seorang presiden yang hanya dapat mandat sampai 2024, menginginkan semua aspirasinya, semua pembangunannya dilanjutkan oleh orang yang dia juga belum tahu. Jadi, kembalikan saja kepada rakyat. Tadi saya bilang pokoknya Bapak Presiden jadi saja wasit yang baik, tinggalkan legasi yang bagus, beri keteladanan yang bagus buat anak-anak muda. Mari lihat ini kompetisi dengan baik dan terhormat dan kita hasilkan pemilu yang legitimate. Saya ulangi sekali lagi, walaupun Presiden maksudnya cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, siapa yang menjamin aparat di bawah? Siapa yang menjamin aparat di bawah akan seperti Presiden? Ini kan pengalaman kita. Ya kan? Jadi kekhawatirannya, saya ulangi, kekhawatiran kami beralasan, bukan dibuat-buat. Karena banyak sekali juga telepon sejak tadi malam dengan berbagai reaksi. Jadi poin kita adalah kalau mau memperkuat pemilu, kalau mau memperkuat pengawasan, perkuat Panwas. Begitu aja. Ditambah aja anggarannya supaya pelatihannya lebih baik. Mau memperkuat tidak sesimpel itu, Bang, menambah anggaran dan segala macam. Kuat saja Bawaslu. Jadi poin kita adalah sederhana saja, ini pemilu ini semua sudah ada perangkatnya. Sudah ada perangkatnya, presiden mau urus yang mana lagi gitu loh. Jadi presiden tinggal menjadi bapak yang baik. Kita cuma minta presiden menjadi bapak yang baik, hindari kemungkinan intervensi, hindari kemungkinan ya, kemungkinan karena potensi ikut campur ini kita sudah membayangkan. Dari tahun ke tahun ini kan eskalasinya juga tinggi. Kita merasakan. Joko tentu tidak merasakan itu. Beliau di istana, tapi saya merasakan itu. Mas Joko, jadi poin kita adalah biar Pak Presiden kita ini menjadi negarawan yang disayang dan dikenang oleh seluruh generasi muda. Duduk manis, siapkan semua perangkat, pastikan tidak ada pelanggaran. Itu aja. Mas Joko, Pak Jokowi kan dalam pertemuan kemarin menyebut bahwa akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan menjamin aparatur pemerintahan TNI, Polri, ASN tidak akan digerakkan dalam konteks politik praktis. Tapi tampaknya jaminan itu tidak membuat Bung Taslim dan kawan-kawan percaya. Bagaimana Istana menjawab ini?
Ya memang susah Mbak kalau untuk meyakinkan karena memang konteksnya kan Bang Taslim juga sudah melihat kalau dilihat semuanya dilihat dalam perspektif kecurigaan begitu. Tetapi hari ini apa yang disampaikan Bapak Presiden itu malah justru mempertegas Mbak. Bapak Presiden kalau tadi yang disampaikan Bang Taslim terkait dengan kondisi ya diperkuat saja KPU, diperkuat saja Bawaslu, tetapi itu kan strukturalnya Mbak, itu formalnya. Tetapi kita harus melihat kondisi masyarakat. Belum hilang Mbak, bagaimana 2014, 2019 residunya itu masih kita rasakan sampai hari ini. Segregasi sosial itu terjadi karena begitu maraknya hoax. Pemecahan masyarakat itu bahkan tuduhan-tuduhan terkait cebong, kampret, terminologi itu belum hilang. Maka pada titik itulah Bapak Presiden memiliki perhatian yang penuh bahwa pemilu ini harus dijaga bukan hanya dari aspek formalnya, tetapi dari aspek-aspek sosialnya agar tidak bertebaran hoax, agar betul-betul bahwa aparatur sipil negara, betul-betul TNI, Polri itu betul-betul juga bisa melakukan seluruh aktivitasnya menjelang tahun politik dengan netral. Itu yang berulang kali ditegaskan oleh Bapak Presiden. Dan itu sebenarnya menjawab berbagai tuduhan-tuduhan, framing-framing kepada Bapak Presiden bahwa beliau tidak netral atau beliau cawe-cawe terkait politik elektoral, politik partisan atau apapun lah istilahnya. Mas Umam, bagaimana melihatnya agar secara formal, secara sosial ini bisa menjamin pelaksanaan pemilu tapi tidak menimbulkan kecurigaan? Bagaimana posisi Presiden Jokowi? Harus ada satu kata dan perbuatan. Kalau misal kemudian kata itu kemudian ditafsirkan dengan beragam karena ada perubahan kata, maka dalam konteks perbuatan juga harus ditunjukkan bahwa ada konsistensi di dalam sikap itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kalau misal memang betul ingin menjaga netralitas kekuasaan negara supaya tidak terpolitisasi, supaya kemudian independensi negara bisa terjaga, maka kemudian langkah-langkah politik termasuk manuver-manuver politik plus statement-statement politiknya juga harus clear. Jangan sampai kemudian apa yang diperagakan selama ini membuat panggung-panggung politik, menciptakan statement-statement politik itu justru memantik kecurigaan dari berbagai kalangan yang sedang ikut berkontestasi di Pilpres maupun pemilu di 2024, menuding bahwa Presiden bermain dua kaki, bermain satu kaki, atau bahkan menunjukkan keberpihakan yang clear kepada satu dua kekuatan tertentu. Bagaimanapun juga posisi Pak Jokowi ketika mendeklarasikan Pak Ganjar di PDIP, sebenarnya itu juga dalam konteks politik bisa menjadi sebuah tafsiran bahwa beliau memberikan keberpihakan yang clear kepada satu capres tertentu. Nah, oleh karena itu secara aturan tidak ada masalah. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 memberikan hak kepada presiden untuk berpolitik, tetapi tidak menggunakan kekuasaan negara di dalam konteks politik praktisnya. Silakan itu menjadi hak pribadi, tetapi negara harus netral. Nah, oleh karena itu ini harus bisa dijamin dengan baik oleh presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Oke, terakhir singkat saja masing-masing ke Bung Taslim dan Mas Joko. Saya ke Bung Taslim dulu. Apa yang membuat Nasdem pada akhirnya akan yakin bahwa pemilu ini akan berjalan secara demokratis, jujur, adil di bawah pemerintahan Presiden Jokowi? Bung Taslim? Tampaknya terputus komunikasinya. Saya ke Mas Joko dulu, silakan. Jadi apa yang jadi jaminan agar apa yang disampaikan Pak Jokowi ini jangan sampai kontraproduktif, tapi betul-betul sesuai dengan konteks yang dijanjikan agar pemilu ini berlangsung demokratis, jujur, adil, peran kepala negara cawe-cawe dalam konteks yang positif? Ya, semua yang dilakukan Bapak Presiden dari berbagai pertemuan-pertemuan dan juga publik juga bisa menilai begitu Mbak, bahwa hari ini Presiden menegaskan posisinya. Beliau menghormati benar terhadap aturan undang-undang, beliau tidak akan melanggar aturan undang-undang tersebut, beliau tidak akan mengotori demokrasi, itu disampaikan dengan tegas di depan para pimpinan redaksi dari berbagai media, dan inilah yang betul-betul menjadi pegangan kami. Kami di kantor staf Presiden pun atas saran Bapak Muldoko kita harus betul-betul mengamankan arahan Bapak Presiden. Kalaupun pada akhirnya nanti pada kontestasi itu berlangsung, karena sampai hari ini kita belum ada calon yang pasti Mbak, KPU pun juga belum menetapkan calon. Kalau pada waktunya, maka kantor staf Presiden harus betul-betul mengawal instruksi Bapak Presiden untuk bersikap netral itu Mbak. Oke, terakhir Bung Taslim, bagaimana agar Nasdem percaya? Ini bukan soal hukum, ini bukan soal undang-undang, ini soal etika, ya.
etika dalam kehidupan berbangsa. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya mengayomi seluruh rakyat. Kalau presiden sudah mengatakan akan ikut campur, itu kita beralasan untuk khawatir. Jadi ini bukan framing, Jo, bukan framing. Ini memang beralasan, dan kita juga bisa lihat hari ini mengatakan sekarang giliran Bapak ini jadi presiden. Besok mengatakan yang rambut putih dan segala macam. Ini kan kita melihat karena berdasarkan pengalaman, inkonsistensi. Waktu bertemu dengan 6 partai mengatakan saya tidak akan cawe-cawe, sekarang cawe-cawe. Jadi ini seperti buah semangka berdaun sirih. Ini soal etika. Rakyat, anak muda menginginkan melihat pimpinan bangsa ini tampil secara elegan dalam semangat etika yang tinggi. Itu yang perlu diwariskan kepada Republik, kepada anak muda ini. Etika yang baik. Terima kasih. Dari istana tapi bisa menjamin ya untuk pelaksanaan pemilu bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, sekali lagi Mbak, tadi yang disampaikan Bang Taslim kan ketika pertemuan pimpinan ketua partai itu kan Bapak Presiden jelas menyampaikannya tidak akan cawe-cawe kalau urusan politik partisannya terhadap pemilu 2024 itu jelas. Dan sekarang pertemuan Pemret itu diperjelas lagi bahwa yang akan diurus adalah tentang politik kebangsaannya, begitu Mbak. Baik, itu yang akan dipantau oleh publik bahwa peran Presiden Jokowi untuk menjaga agar pemilu ini berjalan demokratis, jujur, dan adil. Tentu ini akan diawasi oleh publik. Terima kasih tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko, PLT Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan pengawat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak.